Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhrajana tarijal fikri li arbabil hijab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi absa'id amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Ashabul fadilah yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, guru kita sekaligus DKM Masjid Jamiat Taqwa Ustaz Said SPDI, guru kita Ustaz Rusli Effendi, guru kita Ustaz Adi SPDI, Bapak Ustaz Zainuddin, Bapak Ustaz Muhyiddin, Bapak Ketua RW 02, Bapak Manajaya, segenap para RT, para tokoh, para sesepuh, guru kita Ustaz Haji Abdurrahman LC, Bapak hadirin hadirat yang mudah-mudahan dirahmati, diberkati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat izin dan ridhonya pada kesempatan pagi ini kita bisa berkumpul melaksanakan sholat subuh berjamaah yang bersempena dengan kuliah subuh. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, yang wajib, yang sunnah, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini Allah sampaikan kita nanti di bulan Sya'ban, di bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Mudah-mudahan keistiqomahan kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, syukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, disebab Allah turunkan keberkahan buat kita selama bulan Rajab ini, nanti masuk ke bulan Sya'ban, dan mudah-mudahan jadi bekal buat kita nanti masuk ibadah di bulan Ramadan yang akan datang. Shalawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an ada 3 nama surat. Yang 3 surat itu terambil dari 3 binatang kecil, bukan binatang besar. Jadi ada nama surat dari 3 nama binatang kecil. Apa 3 surat itu? Yang pertama An-Naml, artinya semut. Yang kedua Ankabut, Al-Ankabut, artinya lalat. Dan yang ketiga An-Nahl, artinya lebah. Ini binatang kecil. Malam hari ini mudah-mudahan kita bisa ngambil ibrah pelajaran dari 3 binatang kecil ini. Yang pertama An-Naml, semut. Kalau kita perhatikan yang namanya semut itu, bagaimana kehidupan semut. Setiap hari, setiap saat selalu mengumpulkan makanan. Jadi kerjaannya semut itu setiap hari mengumpulkan makanan, setiap waktu mengumpulkan makanan. Bahkan ketamakan semut seringkali membuat dia sanggup mengangkat sesuatu yang jauh, bahkan lebih besar daripada badannya. Maka di dalam Al-Quran surat An-Naml itu kita lihat ada Fir'aun. Allah jelaskan Fir'aun, kita kenal siapa Fir'aun itu. Dengan kekuasaan yang luar biasa, bahkan dia mengaku sebagai Tuhan. Dalam surat An-Naml juga disebutkan, diceritakan Nabi Sulaiman alaihissalam yang juga kita tahu punya kekuasaan, kerajaan, kekayaan yang luar biasa yang tidak pernah dimiliki oleh manusia sebelum bahkan sesudahnya. Bahkan di dalam Al-Quran surat An-Naml ada penguasa perempuan, raja perempuan yang pernah nyuap-nyogok Nabi Sulaiman alaihissalam dengan
dia kumpulkan itu belum tentu dia nikmati. Yang kedua, al-ankabut laba-laba. Laba-laba itu punya sarang yang paling rapuh, punya rumah tempat tinggal yang paling rapuh, yang kalau dalam bahasa Al-Quran Allah sebutkan inna ahwanal buyut la baitul ankabut. Rumah sarang yang paling rapuh, yang paling gampang rusak, gampang hilang, gampang musnah adalah la baitul ankabut, sarang rumahnya laba-laba. Kita lihat bagaimana kehidupan yang namanya laba-laba itu. Apapun yang hinggap sampai ke rumahnya, ke sarangnya itu pasti disergap, pasti dimusnahkan. Jangankan hewan yang tidak sejenis kolot, hewan yang sejenis dari jantannya itu setelah berhubungan biologis akan dimusnahkan oleh si betinanya. Telur-telur yang berdesakan kemudian netes, kemudian satu sama lain saling memusnahkan, menghancurkan. Sebuah gambaran kehidupan yang sangat mengerikan dari sebuah serangga yang namanya ankabut laba-laba. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga an-nahl, lebah. Bagaimana kehidupan lebah itu? Lebah itu sejatinya menjadi gambaran buat kita orang dunia. Dia hinggap selalu tidak merusak. Dimanapun yang namanya lebah selalu hinggap di tempat yang baik dan tidak pernah mengeluarkan. Sejatinya kira-kira seperti itu yang namanya orang beriman. Dimanapun dia lebah, dimanapun dia tempat tinggal, dia tidak pernah membuat onar. Selalu makan yang baik, bahkan menghasilkan sesuatu yang baik. Apa yang dihasilkan sama orang rumah yang punya kandungan luar biasa, bahkan menyehatkan. Yang tujuh min butuniha syarabun mukhtalifun alwan fihi syifa'ul linnas. Mengeluarkan sesuatu yang baik, minuman yang bermacam-macam dari yang namanya lebah. Fihi syifa'un, yang di dalamnya mengandung syifa, mengandung obat, itu dihasilkan oleh lebah. Bahkan dia bikin sarang itu bukan kemauan sendiri. Dalam Al-Quran, bahasa Al-Quran, lebah itu bikin sarang sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyutan wa minasyajari wa mimma yakhruj. Ternyata lebah bikin sarang itu bukan instingnya sendiri, tapi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah perintahkan kepada yang namanya lebah, anittakhidhi minal jibali buyutan, Allah perintahkan kepada yang namanya lebah untuk bikin sarang, untuk bikin rumah. Minal jibali di gunung, wa minasyajari di pohon-pohon, wa mimma yakhruj. Ternyata lebah bikin sarangnya itu atas perintah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Lebah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari tiga binatang kecil ini kita bisa ngambil pelajaran. Apa pelajaran yang kita bisa ambil dari situ? Banyak, bisa jadi di antaranya yang siang malam kerjanya hanya mengumpulkan harta benda tanpa sedikit pun ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal makhluk sosial harusnya tidak hanya sibuk dengan urusan kerja, tapi juga membangun kesolehan sosial. Hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan kepada Allah yang terjadi, hubungan dengan sesama manusia yang kita mesti. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan satu kehinaan buat orang yang tidak punya kemampuan membangun hubungan baik kepada Allah, juga hubungan baik kepada sesama manusia, atau hanya hubungan baik kepada Allah, sesama manusia dia tidak baik, atau sebaliknya baik di hadapan manusia, bisa membangun hubungan yang baik dengan sesama manusia dengan
yang kehidupannya tidak ubahnya seperti lama. Yang penting saya berpuasa, yang lain manusia orang yang lain musnah, lenyap, jatuh dan lain sebagainya bukan urusan saya. Yang penting kekuasaan saya. Maka kita ingin seperti lebah. Lebah tidak akan makan kecuali makanan-makanan yang baik. Tidak akan pernah membuat satu kerusuhan, onar dan akan mengeluarkan sesuatu yang baik. Apa sesuatu yang baik itu? Ucapannya yang baik, tingkah laku perbuatannya yang baik. Maka inilah sesungguhnya yang diharapkan oleh Rasulullah. Orang beriman itu mesti jadi seperti seekor lebah. Dia tidak akan pernah mengganggu kecuali kalau dia diganggu. Maka jadilah kita seperti halnya seekor, agar mulia di hadapan manusia, juga mulia nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bulan Rajab ini ada peristiwa Isra. Hari di mana peristiwa di mana dimuliakan manusia yang mulia. Kenapa mulia? Karena mulia di hadapan Allah. Karena mulia di hadapan manusia, yaitu Rasulullah dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Mohon maaf para ibu jamaah hadirin para guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanalladzi asra ma'a suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya. Asra bi 'abdihi. Secara bahasa barangkali baknya di situ kurang punya fungsi. Asra abdahu bisa sebetulnya. Subhanalladzi asra abdahu, karena itu muta'addi. Asra memperjalankan hambanya. Maka coba kita lihat terjemahannya. Baknya itu hampir dan tidak diartikan. Harusnya ada baknya itu diartikan. Artinya Subhanalladzi asra bi 'abdihi, Maha suci Allah yang telah memperjalankan dengan hamba-Nya. Sehingga orang tafsir mengatakan kenapa ada bak di situ? Maknanya Isra dan Mi'rajnya Nabi itu bukan hanya ruh, tapi ruh dengan jasadnya. Ada fasir yang mengatakan itulah makna bak di situ. Walaupun secara harfiah tadi saya katakan tidak diartikan, tidak ada maknanya. Yang kedua, bisa jadi Bapak Ibu jamaah rahimahullah, bak di situ menunjukkan ilsam. Kata ahli bahasa itu, ilsam itu menunjukkan rapat dekatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Nabi. Rapat dan dekatnya Nabi dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanalladzi asra bi 'abdihi, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya. Kalau ada bak di situ, yang saya katakan tadi, para ahli bahasa mengatakan punya makna ilsam, menunjukkan rapat, dekat, nempelnya seseorang. Maka menunjukkan begitu dekatnya Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunjukkan betapa dekatnya Allah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah asra bi 'abdihi, sama dengan wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Harus bisa pakai lil walidaini ihsana, alal walidaini ihsana, ilal walidaini ihsana. Kenapa di situ Allah menggunakan bil walidaini ihsana pun sama. Ahli bahasa mengatakan babnya itu punya makna ilsam, nempel, dekat. Artinya kita anak ini mesti dekat dengan orang tua, mesti nempel dengan orang tua, mesti rapat dengan orang tua. Orang tua mesti rapat, nempel, jangan berjarak hubungan, terutama batinnya dengan sana, terutama kita anak kepada orang tua, baik yang masih hidup apalagi mereka yang sudah mati. Begitu juga dengan Rasulullah dan Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sejati